Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Selamat pagi adik-adik, kita bertemu di pertemuan kedua kali ini. Kita akan bahas tentang karakter seorang wirausaha. Nah, yang pertama adalah pengertian ya. Jadi, apa sih yang maksud dengan karakter itu? Karakter adalah suatu kualitas positif yang dimiliki oleh seseorang sehingga membuatnya menarik dan atraktif. Nah, maksudnya kalau dalam hal positif, karakter itu adalah hal-hal yang menjadi ciri khas kita bagi orang lain, seperti itu. Maksudnya di sini adalah misalnya kalau contoh positif, adik-adik itu suka membantu orang lain, suka memberi kepada yang membutuhkan. Nah, itu adalah karakter atau sifat dari adik-adik sekalian. Kemudian yang selanjutnya adalah reputasi yang dimiliki oleh seseorang. Nah, reputasi itu adalah maksudnya baik dalam hal positif ataupun dalam hal negatif. Misalnya kalau dalam hal positif seperti tadi ya, suka membantu, saling tolong-menolong, kemudian suka mengerjakan tugas, rajin. Nah, untuk yang negatifnya yaitu misalnya adik-adik itu sering bolos misalnya. Kemudian yang selanjutnya adalah suka mencuri misalnya ataupun tidak mematuhi perkataan dari orang tua. Nah, semua hal tersebut baik yang positif ataupun negatif merupakan karakter dari diri kita. Jadi nanti orang-orang di sekitar kita itu akan mengenal diri kita secara demikian. Misalnya kayak tadi ya, si A mah orangnya rajin, yuk kita deketin, main sama dia, seperti itu. Si B mah orangnya itu suka mencuri, nanti takut barang-barang kita hilang. Nah, seperti itu ya. Jadi tolong nanti dalam kehidupan adik-adik selalulah jaga sifat yang positif, pertahankan dan kembangkan, karena tidak ada ruginya loh jadi orang baik itu. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah seseorang yang memiliki kepribadian yang eksentrik. Nah, maksudnya eksentrik itu adalah di sini adalah kepribadian yang berbeda dengan orang lain. Misalnya dia itu orang itu supel ya, tidak malu-malu untuk bergaul dengan orang lain. Nah, kalau kayak kita kan untuk berteman dengan orang itu malu, dia mah orangnya gimana gitu ya, seperti itu. Nah, ada seorang yang eksentrik, nah itu adalah karakter dari orang tersebut. Nah, kemudian jika dikaitkan dalam dunia wirausaha, tentu saja karakter-karakter ini akan mempengaruhi apakah konsumennya akan menyukai produk dia ataupun tidak. Kemudian untuk selanjutnya proses pembentukan karakter. Nah, ada beberapa hal. Yang pertama yaitu karakter itu dibentuk berdasarkan pengalaman. Nah, apa sih maksudnya pengalaman itu? Pengalaman adalah hal yang telah kita lewati, kita lalui dan dijadikan pembelajaran dalam hidup. Contohnya di sini adalah cobaan dan penderitaan. Kalau cobaan kan udah jelas ya, contohnya kita semua pasti pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kalau adik-adik ke sekolah nih, waktu ke sekolah misalnya di jalan tuh ban kendaraan adik-adik itu pecah nih atau bocor. Itulah satu bentuk cobaan. Apakah adik-adik akan berusaha menanganinya atau tidak? Kan kalau bisa saja nih nanti adik-adik mendorong motor atau kendaraan adik-adik itu sehingga menemukan tempat tambal ban, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah penderitaan. Penderitaan itu hal-hal yang menyakitkan biasanya. Misalnya contoh yang paling gampang nih, kalau adik-adik masih muda seperti ini kan, contohnya ya putus cinta lah, seperti itu. Apakah adik-adik akan terus saja dalam kegalauan misalnya seperti itu? Itu contoh dari pengalaman. Nah, kemudian selanjutnya adalah jiwa yang diperkuat. Ada 3, yaitu visi, ambisi, dan sukses. Nah, itu visi itu contoh yang paling gampang adalah cita-cita. Dalam dunia kewirausahaan, cita-cita itu adalah hal yang sangat penting karena kita akan terus termotivasi bila memiliki sebuah cita-cita yang sangat tinggi. Misalnya cita-cita saya sebagai seorang wirausaha ingin membangun cabang di luar negeri. Nah, seperti itu, jualan. Atau mungkin yang terkenal sekarang itu kan misalnya minuman boba, seperti itu. Nah, kita itu jangan menargetkan hanya di daerah Bantarujung saja atau daerah
dekat perumahan adik-adik saja, tapi kita itu harus menargetkan tersebar di seluruh Indonesia atau di minimal di Jawa Barat lah, seperti itu. Kemudian ambisi. Nah, maksudnya ambisi itu adalah keinginan yang sangat kuat. Nah, jika sebuah visi ataupun cita-cita yang adik-adik miliki didukung dengan ambisi yang sangat kuat dari adik-adik, maka hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Misalnya contohnya itu adik-adik ingin menuntut ilmu, ingin berkuliah, namun biaya menjadi kendala. Tapi adik-adik itu tidak berhenti untuk mencari info, misalnya info beasiswa, seperti itu. Nah, maka dalam mencapai keinginan adik-adik akan selalu mendapatkan jalan, walaupun berliku-liku, seperti itu. Nanti pasti aja misalnya menggunakan beasiswa bidik misi ataupun tiba-tiba mendapatkan bantuan, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kesuksesan yang telah dicapai. Nah, contohnya jika isi tadi didukung oleh ambisi yang kuat, maka terjadi kesuksesan. Kesuksesan itu adalah hal yang pasti membuat kita bahagia. Misalnya kalau tadi adik-adik berhasil membuka cabang di seluruh Indonesia, maka pasti adik-adik itu sukses. Nah, dengan kesuksesan itu, maka jiwa-jiwa adik-adik akan menjadi kuat dan pasti memiliki karakter yang kuat juga, seperti itu. Kemudian setelah proses pembentukan karakter, yaitu berikutnya adalah ciri-ciri karakter seorang wirausaha. Nah, kalau di contoh ini ada 6 contoh karakter dari seorang wirausaha ya. Yang pertama adalah sifat instrumental. Itu maksudnya adalah seorang wirausahawan itu selalu memanfaatkan kondisi sekitar, kondisi yang ada di lingkungannya. Maksudnya adalah misalnya kita itu ingin membuat sebuah usaha seblak ya, namun kita itu memiliki kendala, yaitu kekurangan modal. Nah, misalnya, maka kita melihat di daerah sekitar kita itu terdapat misalnya pasar di Bantar Ujung nih. Nah, kita itu cari, jangan apakah si para pedagang di pasar itu memiliki keinginan untuk bekerja sama tidak. Misalnya kalau kita minta modal, tapi modal itu berupa barang-barang atau bahan-bahan pembuatan seblak. Nanti jika telah berhasil, apakah ingin bagi hasil? Ya, seperti itu. Kemudian kalau misalnya di daerah adik-adik terkenal dengan usaha rotan. Nah, kita itu memanfaatkan, berarti di sini saya harus berwirausahawan terkait produk-produk yang berkaitan dengan rotan, seperti itu. Jangan mencari produk-produk yang jauh berasal dari daerah lain, padahal di daerah kita juga memiliki produk-produk rotan. Kemudian yang kedua adalah prestatif. Nah, maksudnya adalah seorang wirausahawan itu selalu tampil lebih baik dari hari sebelumnya. Misalnya hari ini saya berhasil menjual 100 buah atau 100 bungkus seblak ya, misalnya. Kemudian hari besok saya harus menjual lebih dari 100, misalnya 101. Nah, walaupun penjualannya atau penambahannya hanya 1, tapi itu merupakan salah satu contoh karakter seorang wirausaha. Jadi dia itu selalu lebih baik dari hari sebelumnya. Dan itu merupakan salah satu contoh keberhasilan bagi seorang wirausaha. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah keleluasan bergaul. Nah, dalam pergaulan, seorang wirausaha itu memiliki modal yang sangat besar ya. Karena dalam pergaulan dia itu dapat mencari channel-channel ataupun rujukan-rujukan ataupun pergaulan dari orang lain, sehingga dalam memasarkan ataupun menyebarkan produk-produknya, dia itu pasti memiliki kemudahan, karena kemudahan bergaul itu dengan orang lain tadi. Misalnya orang ini mah dia memiliki koneksi untuk memasarkan produk secara online. Nah, kita dekati orang itu, sehingga nanti produk-produk kita juga akan dibantu penyebarannya oleh dia, seperti itu. Kemudian sifat kerja keras. Nah, tentu saja ya, dalam sifat kerja keras itu tidak selalu dalam hal usaha ya. Kita juga sebagai siswa
dan Bapak sebagai pengajar harus selalu menerapkan sifat kerja keras ini, karena setiap pekerjaan yang kita lakukan, terutama jika dibarengi dengan kerja keras, maka pekerjaan itu akan memiliki hasil yang sangat baik ataupun lebih baik dari yang kita harapkan. Nah, dalam bidang usaha, jika seorang itu rajin atau giat bekerja keras, maka usaha yang dia lakukan tentu saja akan semakin cepat berkembang seperti itu. Dia tidak akan leha-leha, misalnya dia tidak akan mudah menyerah. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah keyakinan diri. Nah, keyakinan diri itu adalah yaitu selalu percaya kepada kemampuan dirinya sendiri. Jadi dia itu bukan kita tidak percaya orang lain, tapi kita itu harus percaya ke diri kita dulu bahwa kita itu bisa, seperti itu. Kita itu bisa untuk memulai usaha misalnya. Nah, misalnya kan kalau paling gampangnya nih, adik-adik itu kan sekarang berada dalam zona nyaman ya. Maksudnya zona nyaman itu adik-adik kan masih disupport oleh orang tua, misalnya untuk bekal. Nah, adik-adik itu kan masih dikasih orang tua. Nah, tapi nanti bila nanti adik-adik sudah keluar dari sekolah, adik-adik kan harus mencari modal sendiri untuk kehidupan adik-adik. Nah, apakah adik-adik berani nih misalnya untuk menjadi seorang pengusaha, misalnya pengusaha seblak? Adik-adik berani nggak jualan seblak di pinggir jalan gitu, seperti itu. Nah, jika seorang yang yakin dan berani, dia akan melakukan hal tersebut secara ikhlas, karena dia yakin atas usahanya sendiri, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah pengambil resiko. Maksudnya pengambil resiko ini adalah misalnya nih, orang wirausahawan ingin mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. Nah, kan membutuhkan sebuah keberanian. Apakah dia berani untuk mengambil resiko tersebut, misalnya untuk meminjam modal dari bank untuk mengembangkan cabang-cabang lain dalam usahanya? Nah, kan kalau orang yang tidak berani, dia akan takut misalnya untuk meminjam modal dari bank, karena nanti kan saya harus membayar cicilan yang dipinjam, seperti itu. Kalau seorang wirausaha, dia akan yakin dan dia akan mengambil risiko tersebut, karena dia akan selalu bekerja keras untuk menyelesaikan hutang yang dia miliki, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah karakter penting yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Nah, di sini ada 5 contoh karakter ya. Kenapa seorang wirausaha itu harus memiliki 5 karakter ini? Yang pertama adalah memiliki motivasi untuk berprestasi. Nah, maksudnya ya tentu saja ya, jika seorang wirausaha itu memiliki motivasi, maka dia akan terus mengembangkan usaha yang dia miliki. Dia tidak akan mudah menyerah dan dia akan terus lanjut walaupun banyak tantangan. Kemudian yang kedua adalah berorientasi kepada masa depan. Nah, yang seperti yang Bapak contohkan tadi, misalnya seorang wirausaha itu tahu apa yang harus dia lakukan besok dan tahu apa yang dia harus lakukan lusa. Misalnya hari ini saya harus menjual sekian barang, nah besok harus menjual sekian barang. Jadi dia itu memiliki target yang terus menerus, sehingga kesuksesan yang dia miliki itu kan tercapai secara cepat dan terkontrol, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tanggap dan kreatif dalam menghadapi perubahan. Nah, seperti contoh yang paling gampang kan sekarang sedang COVID nih. Nah, setiap misalnya usaha makanan, kita tidak boleh makan di tempat. Nah, jika adik-adik seorang wirausaha yang kreatif dan memiliki karakter, tentunya adik-adik sudah memiliki peluang ataupun memiliki rencana untuk menghadapi tantangan tersebut. Misalnya membuat sistem delivery, ataupun misalnya yang paling gampang itu dikemas, namun bisa jadi tahan lama lah, diawetkan untuk barang-barangnya itu. Nanti di rumah nanti bisa dikukus kembali kalau untuk bisnis kuliner. Kemudian yang selanjutnya adalah memiliki jaringan usaha. Tentu saja hal ini sangat penting dalam dunia wirausaha, karena dengan memiliki jaringan usaha, kita
dapat mengembangkan usaha kita secara cepat, secara mudah, dan juga mengerti kondisi pasar. Apakah pasar dapat menerima usaha yang kita lakukan, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, maksudnya kepemimpinan di sini yaitu nanti misalnya adik-adik sudah memiliki usaha yang sangat besar ya. Kemudian adik-adik memiliki keinginan untuk mengembangkan usaha tersebut, membuka cabang misalnya. Nah, pada saat cabang baru dibuat, akan ada karyawan baru tuh. Nah, apakah adik-adik bisa memanage dan bisa memimpin karyawan-karyawan tersebut? Yang ini dimaksudkan agar usaha yang kita miliki itu berkembang dan memiliki profit yang lebih besar. Bukannya setelah membuka cabang malah menjadi kerugian dan membuat usaha kita bangkrut, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu kita akan menonton sebuah contoh video seorang wirausaha yang terkenal di Indonesia, yang pasti produk-produknya sudah ada coba ataupun ada rasakan. Halo Business Hackers, kembali lagi dengan saya Hugo Ivan. Anda suka makan Indomie, mie instan yang murah meriah dan enak lezat itu? Atau Anda sering mendengarkan suara legend ini? Indomie seleraku. Atau Anda pernah lewat mencium bau ayam yang digoreng di KFC? Lalu ketika Anda mampir di minimarket, Anda melihat berbagai merek seperti Supermie, Indomilk, Popmie, Kitela, Cheetos, Citato, dan Lay's. Nah, semua itu ternyata milik pengusaha bisnis produk makanan di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Grup Salim? Bisa dikatakan hampir semua orang Indonesia pernah mencicipi produk makanan buatan Indofood hingga Bogasari. Bisnis Salim Group ini begitu menggurita ya. Gak hanya jadi penguasa bisnis makanan, namun juga merambah ke bisnis perbankan. Salim Group pernah menjadi pengendali saham Bank BCA, bank swasta terbesar di Indonesia. Sebagai konglomerasi bisnis, gurita bisnis Grup Salim tersebar di hampir semua sektor, mulai dari retail, otomotif, jalan tol, properti, telekomunikasi, perkebunan, dan sebagainya. Kerajaan bisnis Grup Salim bermula dari perdagangan yang dijalankan oleh Sudono Salim. Bisnis pertamanya yakni jual beli cengkeh. Dulu, Sudono Salim hanyalah seorang buruh di sebuah pabrik tahu dan kerupuk di Kudus. Bahkan sebelum sampai di Kudus, ia sempat menjadi gelandangan loh selama 4 hari di Surabaya. Memiliki semangat untuk bisa menjadi pribadi yang sukses, ia tidak puas hanya dengan menjadi seorang buruh. Sembari bekerja, beliau berusaha mencari inspirasi bisnis yang mungkin untuk dijalankan pada saat itu. Hingga pada akhirnya nih, Sudono Salim melihat bahwa perdagangan cengkeh serta tembakau sebagai peluang bisnis yang menjanjikan. Sudono Salim mendapatkan modal bisnis dari mertuanya yang dikenal sebagai salah satu saudagar ternama di Kudus. Dari modal itulah, Sudono Salim mampu mengikuti jejak sang mertua menjadi bandar cengkeh yang disegani di kota Kudus hanya dalam kurun waktu 1 tahun aja. Wah, hebat banget ya. Rahasianya adalah Sudono Salim mampu bekerja sama dengan supplier cengkeh asal Sumatera sampai Sulawesi. Terlihat dari tekad tersebut, Sudono memiliki sifat yang gesit dan mampu melihat peluang bisnis hingga membuatnya bisa menjadi seorang pengusaha ternama. Meski modal yang dimiliki hanyalah pemberian dari sang mertua, ia dapat mengembangkannya dengan sebaik mungkin hingga bisnis yang dikelolanya bisa segera meroket. Namun, jelas aja ya, nggak ada pengusaha sukses yang nggak pernah bangkrut. Sudono Salim harus mengalami pengalaman pahit nih, karena bisnis cengkeh yang dikelolanya tersebut bangkrut. Bukan dari kesalahannya sendiri, bisnis cengkeh tersebut bangkrut karena adanya invasi dari pihak Jepang yang membuat hampir semua kegiatan masyarakat Indonesia menjadi terhenti. Yap, Sudono Salim sudah menjadi pengusaha sejak zaman penjajahan loh gengs. Wah, sudah dipastikan zaman itu adalah zaman yang sulit ya untuk jadi pengusaha. Alhasil, ia pun harus kembali mencari solusi usaha lain dalam selang waktu 3 tahun dari penjajahan Jepang tersebut. Pada 1945, pasca Jepang telah memberikan kemerdekaan kepada Indonesia,
intuisi bisnis Sudono Salim kembali diuji. Ia berusaha mencari peluang bisnis lain nih yang mampu mengembalikan masa kejayaannya. Melihat bangsa Indonesia yang masih berjuang melawan Belanda yang ingin berkuasa kembali, ia memutuskan untuk berbisnis kebutuhan logistik, kebutuhan medis, hingga persenjataan bagi tentara pejuang. Wah, tak berhenti sampai di situ. Setelah bisnis logistik yang dikelola mulai berkembang, Sudono Salim merambah ke usaha lain di bidang produksi sabun dan produk yang dibutuhkan oleh tentara, khususnya anggota TNI Angkatan Darat. Insting bisnis Sudono Salim tersebut tentu berada di luar nalar masyarakat awam ya, karena jelas aja waktu itu keadaan kacau sekali. Namun, ia mampu melihat peluang bisnis yang menjanjikan. Hingga pada tahun 1950-an, Sudono Salim membuka bisnis baru di bidang perbankan dan memfokuskan layanan pada pemberian pinjaman kredit. Ide bisnis ini juga muncul karena Sudono Salim membaca keluhan masyarakat yang tidak mampu membeli barang yang dijual dengan cara tunai. Inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya Bank Sentral Asia di tahun 1960 yang kini dikenal dengan nama BCA. Setelah kinerja BCA dapat dikatakan mapan, ia kembali mencari ide usaha lain yang cemerlang. Mengetahui bahwa masyarakat Indonesia terlalu bergantung pada kebutuhan nasi, Sudono Salim mulai mengembangkan bisnis tepung terigu. Nah, tepung terigu bermerek Bogasari ada sebagai upaya mengurangi konsumsi publik akan produk nasi. Kepemilikan beberapa perusahaan oleh Sudono Salim menggerakkannya untuk membentuk sebuah perusahaan utama yang diberi nama Salim Group Indonesia. Berusia senja, ditambah dengan kondisi Indonesia yang mengalami krisis moneter di tahun 1998, Sudono Salim memutuskan untuk mewariskan bisnisnya kepada sang anak nih, Antoni Salim. Antoni memiliki tantangan yang sangat besar pada awal mula ia menjadi pemegang utama Salim Group. Pasalnya, pasca krisis moneter Indonesia tersebut, Salim Group berada di ambang kebangkrutan karena memiliki utang yang gak main-main nih, mencapai 55 triliun rupiah. Wah, gila banget sih. Dampak krisis moneter memang cukup dahsyat karena dapat membuat sebuah perusahaan raksasa untuk gulung tikar. Namun, Antoni Salim selaku pemilik dari Salim Group juga mewarisi insting bisnis seperti sang ayah nih. Sebagai upaya untuk melunasi hutang tersebut, Antoni Salim rela untuk melego atau melepaskan sejumlah saham pada beberapa subsidiari Salim Group seperti BCA, Indosemen, dan juga Indomobil. Keputusan ini terbukti dapat menyelamatkan Salim Group beserta sejumlah anak perusahaannya dari ambang kebangkrutan. Di bawah kepemimpinan Antoni Salim dalam mengelola Salim Group, Indofood dan Bogasari berhasil digadang-gadang sebagai produsen mie instan dan tepung terbesar, tak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Terbukti ya, Indomie sudah sampai ke Afrika. Bahkan orang-orang Afrika sangat gemar nih makan Indomie. Hal ini tentu menjadi bukti nyata bahwa masa kejayaan Salim Group telah kembali hingga saat ini. Bahkan, sama halnya keputusan yang dilakukan sang ayahanda, Antoni Salim juga mulai mengembangkan bisnis di sektor yang berbeda. Kini, Salim Group telah menjadi salah satu perusahaan raksasa dan paling berpengaruh di Indonesia. Mendengar kisah di atas, emang bener sih ya kalau pengusaha itu harus jadi gila dulu ya. Karena grup Antoni Salim bisa bertahan walaupun di saat krisis perang dan krisis moneter sekalipun. Kalau Anda gimana? Tertarik menjadi pebisnis? Sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Nah, setelah kita lihat bersama-sama video tadi ya, video itu menjelaskan bagaimana sih seorang Salim. Dia itu merupakan bos dari perusahaan makanan yang terkenal di Indonesia, dapat berjaya seperti sekarang, apa saja yang dia lakukan, kemudian bagaimana bisnis yang berjalan, kemudian karena itu merupakan bisnis keluarga, bagaimana keluarga-keluarganya memanage. Itu dapat menjadikan motivasi bagi kita semua, bagi adik-adik. Mereka pun sama ya, bukan berasal dari keluarga yang sudah kaya raya, tapi mereka itu berusaha dan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk menjalankan bisnis tersebut. Semoga saja kita dapat termotivasi dan kita dapat mengembangkan bisnis yang kita inginkan menjadi seperti mereka. Nah, untuk materi kali ini sekian saja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf bila Bapak banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.